pagi Roh Kudus. Iringan lagu terdengar merdu, terdiam kaku indahnya suara. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Saya Pastor Petrus Suharjono SJ menghaturkan kepada Anda sekalian salam kasih hati kudus Yesus dan berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Pada kesempatan ini bersama-sama kita akan mendengarkan dan sekaligus merenungkan bacaan Injil dari Injil Yohanes bab 6 ayat 52 sampai 59. Bacaan Injil ini juga menjadi bahan permenungan kita dalam perayaan Ekaristi Hari Biasa Pekan Paskah ketiga, Jumat 9 Mei 2025. Di rumah ibadat di Kapernaum, orang-orang Yahudi bertengkar antar mereka sendiri dan berkata, "Bagaimana Yesus ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan?" Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Akulah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyang dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Semuanya itu dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat, berbahagia, bergembira, bersukacita luar biasa, dan senantiasa merasakan kasih dan penyertaan Tuhan di hari yang baru ini. Kita semua pada pagi ini disukakan, digembirakan, dikagetkan. Semoga berita ini sungguh-sungguh benar terjadi, bahwa kita telah memiliki paus yang baru, Leo ke-14. Semoga Tuhan senantiasa memberkati, membimbing, melindungi, dan menjadikan gereja sebagai tempat untuk senantiasa menyuarakan sabdanya dan mengasihi umatnya. Dan kiranya pada hari ini kita juga senantiasa berdoa dan mohon kepada Tuhan, supaya Tuhan senantiasa membimbing kawanannya, menjaga dan mengarahkan kita semua, umat beriman, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, untuk senantiasa ada dalam satu kawanan menuju kepada keselamatan, menuju kepada Allah sendiri. Dan semoga kita semua, Anda sekalian, tetap bertekun dan setia saling mendukung dan mendoakan satu sama lain. Kita berdoa untuk mereka yang sudah sepuh, yang sudah tua, yang sedang sakit,
Kita berdoa untuk anak-anak yang masih dalam masa pertumbuhan. Kita berdoa untuk mereka yang masih di bangku pendidikan. Kita berdoa untuk mereka, keluarga-keluarga pribadi-pribadi yang menghadapi persoalan-persoalan hidup. Semoga Tuhan senantiasa membimbing dan memberkati kita semua. Kita saling mendukung, kita mendoakan satu sama lain. Dan kiranya bahwa Yesus mau secara jelas, secara tegas mengajak orang-orang yang mendengarnya untuk yakin, untuk percaya akan sabdanya, bahwa siapa yang makan tubuh dan darahnya akan memperoleh hidup yang kekal, akan memperoleh keselamatan, akan memperoleh kekuatan untuk bersatu dengan Allah, menjadi pribadi-pribadi yang beriman dan percaya kepadanya, melaksanakan sabdanya, dan akan dibangkitkan pada akhir zaman. Dan semoga kiranya bahwa iman kita akan pribadi Yesus yang adalah roti hidup, bahwa tubuhnya, bahwa darahnya dicurahkan, dipersembahkan, diberikan kepada kita untuk kita sebagai pribadi-pribadi yang beriman dan percaya kepadanya, akan senantiasa meneguhkan kita, menguatkan kita untuk senantiasa mampu menghadirkan Allah di dalam kehidupan kita, menghadirkan Tuhan di dalam hidup kita, menghadirkan cinta kasih dan belas kasih Allah, dan menjadi kekuatan bagi kita untuk senantiasa merasakan kebersatuan kita dengan Allah, merasakan belas kasih Allah, cinta kasih Allah, kebaikan Allah dalam hidup kita, dan kemudian kita menjadi utusan-utusan Allah untuk menampakkan kebaikan, keberanian untuk berkorban, dan juga kesiapsediaan untuk senantiasa melaksanakan kehendak Allah di dalam kehidupan ini. Apa yang menjadi pewartaan maksud kehendak Yesus hari ini memang terasa tajam, terasa tegas, terasa keras, bahkan mendapatkan tentangan dari orang-orang di sekitarnya. Tetapi semoga kita senantiasa membuka hati, membuka diri, membuka paradigma kita, membuka hidup kita untuk sabda Allah, untuk kehendak Allah, untuk rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Semoga kita tidak hanya berkutat kepada egoisme dan paradigma pribadi kita yang kadang-kadang tidak sejalan, tidak selaras, tidak sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Berkatalah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.